Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah diberi kemudahan Allah bisa berjalan ke Masjid Raihan. Mudah-mudahan rawuh panjenengan ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Rasulullah juga bersabda, hadis yang sering saya ulang-ulang, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungannya. Di padang mahsyar manusia nanti dibangkitkan dari alam kuburnya, digiring dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, semuanya digiring. Matahari didekatkan, manusia kepanasan, ketakutan. Lah, di saat seperti itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Orang yang remen kali masjid. Orang yang hatinya kecantol di masjid. Nah, kalau ingin mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, ya kita harus mencintai masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini wajib bersyukur karena kita ini dilahirkan oleh Allah dalam keadaan Islam tanpa memintanya. Ada miliaran manusia hidup dalam kekafiran. Lah kita ini lahir langsung dikasih Allah Islam. Maka kita harus bersyukur dilahirkan dari rahim para ibu yang beragama Islam. Sudah dikasih Islam nggak pakai minta. Padahal nikmat ini yang menjadikan orang masuk surga atau masuk neraka. Nikmat paling agung. Lah kita ini diberi Allah tanpa minta. Ya alhamdulillah. Dados umat Islam yang kudu bersyukur. Lah di antara umat Islam yang sangat banyak ini, alhamdulillah kita dipilih Allah menjadi orang Islam yang mau sholat. Karena banyak orang yang ngaku Islam tapi tidak sholat. Alhamdulillah. Lah di antara orang-orang yang sholat yang sangat banyak itu, kita dipilih lagi oleh Allah, yaitu orang sholat yang mau berjamaah. Karena kenyataannya
kata tiang salat ananging boten saged salat jamaah. Deres boten? Di antara orang yang salat jamaah itu kita dipilih lagi oleh Allah, yaitu yang mau duduk menuntut ilmu. Jadi jenengan nih hadir di tempat ini sudah melalui filteran yang sangat banyak. Banyak orang bisa sholat jamaah tapi nggak bisa dengarkan duduk itu benar sakit. Alhamdulillah kita ini diberi nikmat, mau belajar agama. Di antara orang yang belajar agama dipilih lagi kita ini oleh Allah, itu orang yang mempelajari agama sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jadi panjenengan duduk di sini itu nikmat. Tidak semua orang bisa merasakan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah pahamkan hamba itu dalam urusan agamanya. Jadi panjenengan niku ditresnani Allah napa mboten niku wonten ciri-ciri nih. Panjenengan dikasihani kali Allah niku wonten ciri nih. Lan ciri bilih Allah niku remen kali seorang hamba, salah setunggal ciri ini inggih menika Allah dadosaken hamba niku seneng belajar agama. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged lenggah mriki kangge bermajelis ilmu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari madzahir dha'fil iman. Fenomena lemahnya iman. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini al-imanu yazidu wa yanqus. Ahlus sunnah meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ahlus sunnah meyakini bahwa iman itu saged naik, saged turun. Jadi iman itu bukan stagnan, mancep mboten, ya kadang naik, ya kadang turun. Kadang mboten turun malih tapi anjlok. Lah, ciri iman orang itu lagi kendor, lemah, anjlok itu ada. Apa ciri-ciri? Yang pertama, memang kita ngaji nih Pak untuk bercermin supaya kita bisa ngerayangi diri kita masing-masing. Iman di dalam diri kita ini lagi naik apa turun? Nah kita harus tahu ciri-ciri orang yang imannya lagi anjlok. Yang pertama, at-tasaqul 'anit tha'ah. Merasa berat melakukan ketaatan. Merasa berat melakukan ketaatan. Itu cara atau betul cara ciri utama orang lemes iman, anjlok imannya. Apa itu? At-tasaqul 'anit tha'ah, berat melakukan ketaatan. Sholat jamaah itu seangel sangat. Ya. Wonten azan nih, berangkat ke masjid itu berat banget. Itu tanda bahwa dalam diri kita ini ada dha'ful iman, ada lemah iman. Pegang HP, lihat YouTube, ada azan, kok nggak tergerak ke masjid? Nah, ketahuilah bahwa imanmu ngedrop imanmu. Itu tanda yang pertama. Dan itu cirinya orang munafik. Ya, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau berdiri sholat males. Yura'unan nas. Kalaupun berangkat ingin dipuji manusia.
wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan kalaupun sholat ngawang-ngawang nggak jelas, tidak ingat Allah jadi sedikit sekali. Jasadnya sholat, tapi pikirannya ini mikir, tadi susuknya kurang, pari ini durung tak mes. Hati-hati. Itu yang pertama. Ciri iman lagi ngedrop, berat diajak ketaatan. Sholat subuh, wis azan, wis masih lama. Qomat, masih lama. Sampai tangi, srengenge wis muncul. Dhaful iman. Imannya lagi ngedrop. Diajak sholat subuh berat mata ini. Itu tanda dhaful iman. Ini adalah ciri lemah iman yang pertama. At-tasaqul anit ta'ah. Merasa berat diajak taat. Jangankan sholat malam yang sunnah, sholat yang wajib aja itu loh, beratnya setengah mati. Pokoknya kalau ada dalam diri kita berat diajak taat, itu tanda bahwa kita sedang lemah iman. Waalaikumsalam. Tanda yang kedua bahwa kita sedang lemah iman, irtikabul ma'asi wastisghariha. Kita melakukan maksiat. Lihat di internet, lihat wanita joget-joget, setelah itu menikmatinya dan menganggap remeh. Tidak apa-apa, cuma gini aja. Dan ini menimpa umat Islam, orang awamnya, ustadznya, kiainya, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhannya. Irtikabul ma'asi yang nomor 2, gampang melakukan maksiat. Yang jadi pedagang gampang nyolong timbangan, rokokan gak merasa berdosa, menunda-nunda sholat gak merasa berdosa, berangkat kerja harusnya jam 8 tepat, ini jam 8:04 masih santai-santai. Kalau kita melakukan itu, dhaful iman. Jadi, ciri nomor 2 orang lagi turun imannya adalah irtikabul ma'asi, melakukan maksiat dan menganggap enteng maksiat itu dan terus-terus melakukan. Itu ciri yang nomor 2. Yang nomor 3, duhur al-akhlaq as-sayyi'ah. Muncul dari diri kita akhlak yang jelek. Kalau ada suami suka bentak-bentak istri, tanda itu bahwa imannya suaminya turun. Ya, kasar, akhlaknya rusak, bentak orang tua, mendolimi orang, itu tanda orang itu imannya turun. Itu yang nomor pinten 3. Yang nomor 4, di antara tanda orang itu lagi drop imannya adalah asy'ur bi qaswatil qalbi, merasa kerasnya hati, gak nyaman. Ngaji itu gak kerasan, dapat satu ayat pengen berhenti, itu tanda bahwa hatimu sedang berbahaya, imanmu sedang ngedrop. Asy'ur bi qaswatil qalb, merasa hati ini keras. Baca Quran belum dapat 1 halaman, 1 halaman terlalu banyak, belum dapat 3 hari sudah tak kuat. Dan ini semua adalah tanda bahwa iman kita turun. Yang nomor 5, di antara tanda orang itu lemah iman adalah
at-tanafus fid dunya, berlomba-lomba urusan dunia, gandrungi dunia, bahasanya mesti dunia, bahasanya mesti duniawiyah. Ini tanda bahwa ada kelemahan dalam iman kita. Sekarang itu poin pertama, ciri-ciri sebagiannya. Sekarang poin yang kedua, apa sebabnya? Kita nggak bisa ngobati kalau nggak tahu sebab. Apa sih kok muncul akhlak jelek, hati kok koyok keras, ngelakoni taat kok susah, kok menikmati kemaksiatan, diajak ibadah kok males? Itu mesti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu apa? Nah, mari kita pelajari asbab dha'fil iman, sebab-sebab lemahnya iman. Yang pertama, al-ibti'ad an talabil ilmi syar'i, menjauhkan diri dari menuntut ilmu, gak gelem ngaji, boten purun bermajelis ilmu. Iku sebab nomor tunggal. Wong iku pokoke nek imane turun, intine siji, wong iki adoh teko ilmu agama. Nomor tunggal. Jadi penyebabnya iman itu ngedrop, al-ibti'ad anil ilmi syar'i wa majalisihi, karena dia jauh dari ngaji, menuntut ilmu dan bermajlis ilmu. Sebagaimana jasad kita ini butuh nutrisi, iman kita pun butuh nutrisi. Lah nutrisinya iman itu apa? Al-ilm, ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim punya ucapan bagus, silakan dicatat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, aslu kulli khair huwal ilmu. Pondasi setiap kebaikan adalah ilmu. Asal muasal segala kebaikan itu ilmu. Wa aslu kulli syarr, dan pondasi seluruh kejelekan adalah al-jahlu, kebodohan. Tambane iman iku cik naik nomor setunggal, gelem ngaji. Syarat orang itu takut kepada Allah harus punya ilmu. Kan ada ayatnya kan? Surat apa ya? Surat Fatir kalau nggak salah, ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi untuk wedi nang Allah, untuk iso khusuk nang Allah, kudu duwe ilmu. Gak duwe ilmu gak iso khusuk. Harus gelem ngaji. Sampeyan wis suwe gak ngaji, kehidupan ini ya, kata Rasulullah ya, ad-dunya mal'unatun wal mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya. Kecuali aliman, kecuali zikrullah wa mawala, kecuali zikir kepada Allah, au aliman au muta'alliman, atau orang yang menyampaikan ilmu atau orang yang belajar ilmu. Zikir, menyampaikan ilmu, atau menuntut mencari ilmu. Dunia ini kalau siklus kita ini kerja, berangkat, pulang sore, istirahat, tidur, bangun pagi, kerja, pulang,
Kalau siklus kita terus seperti itu, tidak ada waktu untuk bermajelis ilmu, kata Rasulullah, dunia ini terlaknat dan terlaknat pula isinya, kecuali zikir kepada Allah dan apa yang mendukungnya. Aliman, orang yang berilmu nyampaikan ilmu, au muta'alliman, atau orang yang lagi nyari ilmu. Jadi kita hidup itu nggak boleh lepas dari 3 hal. Ingat Allah, ngaji, belajar agama, dan nyampaikan ilmu agama nang anakmu. Nah, nek mangan ojo tangan kiwa, mangan tangan tengah, sampai nek mangan jangan tangan kiri, kalau makan tangan kanan. Itu ilmu. Harus ada tutur-tutur sing apik, ngandani bojone, ngandani anak, supaya nggak kelaknat. Orang kalau menjauh dari majelis ilmu akan ngedrop imannya. Rasulullah pernah dalam sebuah majelis seperti ini datang 3 orang. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika menyampaikan ilmu seperti ini datang 3 orang. Adapun yang pertama itu cari tempat yang kosong dan duduk. Orang yang nomor 2 duduk tapi yang paling belakang. Dan orang yang nomor 3 dihadir, berpaling lalu pergi. Setelah selesai majelis bersama para sahabat buyar. Terus Rasulullah berkata ke salah seorang sahabat Nabi yang ada di tempat itu. Nabi berkata, ala ukhbirukum anin nafar as-salasah. Maukah kamu saya tunjukkan 3 jenis manusia yang hadir di majelis ilmu? Jadi sing teko nang majelis ilmu itu tipene wonten 3. Yang pertama, kata Nabi, amma ahadum fa'awa ilallah fa'awahullah ilaih. Adapun yang pertama datang mencari naungan Allah, maka Allah pun menaunginya. Datang di depan, nyatet, dengarkan, gak ngantuk, dicatat hasilnya, mulai-mulai dikasihkan ke anaknya, disampaikan ke istrinya, dicatat serius, dengarkan. Kata Nabi, fa'awa ilallah, dia datang mencari perlindungan Allah, fa'awahullah, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya. Itu nomor setunggal ini. Nomor 2 kata Nabi, wa ammal akhor, adapun yang nomor 2, fastahiyallahu minhu, dia datang tapi malu-malu. Datang tapi malu-malu, pilih tempat yang paling belakang. Yang di belakang jangan tersinggung ya. Kalau di sini ya memang semangat semua. Datang tapi kurang antusias, malu-malu. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Ada 2 orang yang tidak dapat ilmu. Yang pertama al-mutakabbir, orang sombong, muminter. Yang 2 mustahi, orang yang pemalu. Malu dalam menuntut ilmu tidak boleh. 2 orang tidak dapat ilmu. Al-mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong kan rumangsa, opo iki? Opo iki? Gak iso ilmu. Ya. Karena ilmu itu laksana air. Air akan selalu mengalir kemana? Ke bawah. Harus disertai dengan ketawaduan. Yang nomor 2 yang nggak dapat ilmu, al-mustahi, orang yang pemalu, minder. Saya ini punya mahasiswa, Pak. 2 karakter ini selalu ada. Ada yang muminter. Nek basa Jawa ini kemlidi. Ana sing winderan, wedian. Nah, ojo. Menuntut ilmu nggak boleh 2. Ojo muminter, ojo minder. Itu nggak boleh. Itu menuntut ilmu 2 hal ini. Muminter akhirnya rumangsa iso, ngoten ta nggih? Minder akhirnya rumangsa gak iso, kan ngoten ta? Aku di tengah-tengah. Jadi nomor 1 tadi, orang yang datang mencari naungan Allah, maka Allah pun beri naungan kepadanya. Nomor kali
orang yang datang malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Yang nomor 3, dia berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling dari dirinya. Ya, jadi supaya dapat perlindungan Allah harus semangat ngaji. Sampai nek wis suwe gak ngaji, Pak, akhirnya istiqomah kurang. Tapi nek ngaji ajeg sregep, ya semangat. Kudu ketemu dulur-dulur sing apik. Serigala itu sebelum menerkam kawanan domba itu digelek sing apa kancrit istilahnya nggih. Sing guri-guri sing ketinggalan teko rombongan digelek karo apa serigala. Lah setan yang ngono. Nek suwe gak ngaji, sibuk karo donyane. Mas monggo ngaji. Nggih, kula niki tasik sibuk nih. Lho dikira dhewe pengangguran. Kabeh menungso iku sibuk karek awakmu iso gawe ngatur waktumu ta gak. Mas monggo ngaji. Nggih, sak tasik sibuk banget. Lho dikira wong-wong iki golek pengangguran kabeh lah. Kabeh menungso iki duwe apa? Kesibukan, tapi kudu iso ngatur waktu cek gak kena laknat niku lho. Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fi. Dunia terlaknat dan terlaknat pula isinya. Dunia mal'unatun mal'unun ma fiha. Supaya enggak terlaknat harus ada proses belajar itu. Kudu mendekat ke agama. Pak, sampai cari ayatnya, cari hadisnya. Kalau Allah sayang sama hamba, Allah akan tambah hartanya gak wiro petuk. Dan tidak ada, saya jamin 100%. Allah itu kalau sayang sama hamba, tidak ada keterangan yang mengatakan tak tambah rezekinya, tak tambah hartanya, tidak ada. Tidak ada. Tapi yang ada adalah Allah kalau sayang sama hamba, Allah tambah pemahamannya. Allah sayang kalau hamba, Allah datangkan musibah. Justru yang ada itu malah datangkan musibah. Ya, idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai hamba, Allah kirimkan musibah kepada. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis tanda kebaikan diberi kekayaan. Tidak ada. Tidak ada. Ilmu terus dikasih musibah, dikasih istiqomah. Tapi wong wae kesengkuale. Robbi akroman. Pokoknya dikira rezeki akeh, Robbi akroman. Kayak ini Allah sayang aku semenjak sholat tahajud itu masya Allah kabeh lancar kabeh. Keliru sampeyan. Keliru. Jadi jangan menganggap tanda kasih sayang Allah itu berupa apa? Materi, dak ono ayate kok hadis. Tapi diajak nang agama, diistiqomahno nang agama, ditambah ilmune. Jadi orang lebih istiqomah itu tanda kalau Allah sayang sama. Ngoten nggih. Dia harus mau ngaji. Karena penyebab orang itu lemah iman, gak gelem ngaji. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di dunia kudu duwe ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa ingin dunia akhiratnya juga bahagia wajib punya ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin bahagia dunia akhirat wajib punya ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ilmu ini pondasi seluruh kebaikan, kabeh keapian itu asal muasalnya dari apa? Ilmu. Wa aslu kulli syarr huwal jahl. Dan asal muasal seluruh kejelekan itu dari apa? Al-jahl. Apa al-jahl? Kebodohan. Kudu belum ngaji. Ya. Nomor setunggal nih. Sebab ngedropnya iman kita adalah menjauhi majelis ilmu. Sekarang nomor 2. Penyebab lemahnya iman adalah al-bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang jelek, circle yang gak baik, lingkaran orang-orang di sekitar kita yang gak baik, wasuhbas sayyi'ah, teman-teman yang buruk. Itu nomor 2. Ini dominan banget ini. Dalilnya banyak. Bahwa lingkungan yang jelek, teman-teman yang buruk itu bisa menyebabkan iman kita ini kritis.
Mana dalilnya? Sering disampaikan oleh para guru-guru kita dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tobat. Diceritakan ada orang membunuh 99 nyawa. Gitu? Sejak kecil kita tahu cerita ini, gitu? Kita Riyadhus Shalihin bab tobat saya mencari. Hadisnya cukup panjang. Ada orang membunuh 99 nyawa. Terus dia ingin tobat. Iya kan? Ingin tobat. Akhirnya dia datang ke ahli ibadah. Datang ke ahli ibadah. Apakah masih bisa tobat orang ini? Kata ahli ibadah ini, oh tidak bisa tobat. Dia telah membunuh berapa? 99 nyawa. Padahal menurut Islam membunuh satu nyawa saja, perhatikan, membunuh satu nyawa. Dan dulu sudah kita pelajari dalam kitab Al-Kabair, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh nyawa sengaja, wong Islam dipateni sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah memurkainya, wa la'anahu, Allah melaknatinya, wa adalahum adaban azima, dan Allah persiapkan azab yang sangat besar. 5 ancaman orang yang membunuh satu nyawa tok, satu tok loh pada itu. Jahanam, kekal, dimurkai, dilaknati, Allah sediakan azab yang besar. Itu satu nyawa. Lah ini berapa? 99 nyawa. Yang ditanya ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ini bahaya, ahli ibadah tanpa ilmu. Ya, ditanyakan ke ahli ibadah, apakah orang bisa tobat? Dijawab tidak bisa. Akhirnya orang ini juga mikir, loh, aku pengen api, masa gak oleh? Aku pengen baik kok gak boleh. Ketika aku gak boleh jadi orang baik, ya sudah sekalian pateni bisa. Jadi berapa? 100 nyawa. Tapi orang ini hati kecilnya itu, oh sok tobat kok gak itu. Dia datang, akhirnya yang nomor 2 ini ditunjukkan ke ahli ilmu. Kalau pertama tadi ahli ibadah, yang kedua ini ahli ilmu. Ditanyakan kepadanya, apakah orang masih bisa tobat? Kata orang kedua ini bisa. Perhatikan. Tapi, ini perhatikan. Engkau harus tinggalkan negerimu yang jelek dan hijrahlah, pindahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik. Kan gitu kan hadisnya. Akhirnya orang ini berjalan mencari negeri yang baik, di tengah jalan Allah matikan dia. Betul? Ketika orang dimatikan Allah, datang 2 malaikat, malaikat rahmat sama malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini orang datang hijrah, pindah ke tempat yang baik, tujuannya ingin jadi orang baik. Kata malaikat azab, ini orang belum sholat, belum zakat, belum apa? Belum? Dari apa-apa. Akhirnya Allah utus malaikat yang nomor 3. Ini tamsil. Sampai buka di kitab Riyadhus Shalihin bab tadi. Allah turunkan malaikat yang nomor 3 dalam bentuk manusia. Ukurlah bumi tempat dia mati dengan jaraknya bumi tempat dia hijrah semula, di tempat semula, dengan bumi tempat menuju dia hijrah, bumi yang baik. Disuruh ngukur lebih dekat mana ke bumi jelek apa bumi yang baik. Setelah diukur, Allah wahyukan, Allah perintahkan kepada bumi, wahai bumi tempat orang ini mati, menuju bumi tempat baik, mendekatlah. Dan bumi tempat yang buruk tadi menjauhlah. Sehingga setelah diukur oleh malaikat, maka lebih dekat ke jaraknya ke tempat yang baik, maka Allah ampuni dosa. Perhatikan, saking welasi Allah, saking rahmati Allah. Ada hadis lah, perhatikan, ada hadis. Ada seorang laki-laki membawa makanannya, membawa minumannya, membawa perbekalannya di atas hewan tunggangannya. Terus dia pergi ke padang pasir gersang, musafir.
Di tengah jalan dia berhenti, ternyata hewan tunggangannya ini lari hilang. Padahal di situ itu ada makanannya, di situ ada minumannya, dan untanya ini hilang. Coba antum bayangkan, sampeyan bayangno duk tengah oro-oro padang pasir, gak ono ngombe, gak ono panganan. Kira-kira sing kebayang lho. Wis dead lah, mati lah. Tengah padang pasir gak wetan kulon, mboten semerem sampean. Apalagi wong Sugiyo nang padang pasir, gak ngerti nang sawah sik ero paling. Padang pasir gak ngerti dikit lur gak ngerti, Pak. Iki hilang, untoe hilang, kendaraan hilang, ngombene hilang, panganan hilang. Akhirnya dia kelelahan cari-cari gak ketemu, ketika dia capek istirahat, bangun-bangun untanya datang lagi. Langsung diambil tali kengkangnya ini. Saking senengnya orang ini sampai dia ngomong, apa ngomongnya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku, sedangkan aku itu Tuhanmu. Saking senengnya sampai salah ngomong. Lah, kata Rasulullah, senenge wong sing koyok ngene iki, sik seneng Allah nalikane ana hambane tobat. Jadi Rasulullah memberi perumpamaan yang sangat luar biasa. Saya mau tanya, itu kalau orang ada di posisi seperti itu, bayangannya kematian apa enggak? Kematian. Ketika untanya balik lagi bawa minuman, bawa makanan, saking senengnya sampai salah ngucap, ya Allah sampeyan itu kawulaku, aku itu pangeranmu. Kan salah omongan ini. Saking senengnya. Tapi jarene Nabi, senengnya Allah melihat hambanya yang tobat, lebih seneng itu. Allah lihat lihat hambanya yang tobat daripada senenge wong iki nalikane untone ketemu. Jadi Allah itu seneng nek ana hamba itu tobat. Makanya ketika hamba ini durung lakoni sholat, durung lakoni apa-apa, tapi awake wis pengen tobat, dimaafno karo Allah. Saking welase Allah Subhanahu wa taala. Nah, ucapannya orang yang ahli fatwa tadi, tinggalkan negerimu yang jelek dan mendekatlah ke tempat yang baik bersama sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Ini dalil yang nyata bahwa penyebab naik turunnya iman adalah lingkungan. Gini betul. Bisa dipahami nggih? Sampeyan soleh nang masjid nangis-nangis, mulai bojo sampeyan ceklan gitar. Wah lo Pak, langsung jadi khusuk, kasih tau khusuk Pak. Ngene mboten. Jadi kudu sinkron. Kudu duit sirsel yang baik, lingkaran yang baik. Bojone yo apik, anake yo. Ini gak ngono sine gengge. Makane bojomu jangan ngaji. Nek gak ngono sine gengge. Sing situ jalan nang masjid, situ jalan nang mall. Kudu di satu frekuensikan. Nah, ini penting. Link. Saya kasih contoh lagi bahwa teman dan lingkaran kita itu sangat berpengaruh terhadap naik turunnya iman kita. Saya kasih contoh. Rasulullah SAW itu punya paman. Ini paman ini ketika Nabi masih kecil ditinggal mati, sebelum lahir ditinggal wafat bapak, gitu. Sejak dari lahir sampun ditinggal sedo bapak Abdullah, gitu. Nalikane Nabi umur 6 tahun ditinggal wafat sang ibu. Umur 8 tahun ditinggal wafat sang mbah. Gitu. Jadi Nabi umur 8 tahun diasuh paman. Namanya Abu Thalib. Nyayangi Nabi, ngasih nafkah Nabi. Bahkan ketika diangkat jadi Rasul, membackup dakwanya Nabi. Bahkan orang kafir Quraisy mau melukai Nabi, ditangkis sama Abu Thalib. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, wallahi tidak pernah orang kafir Quraisy berhasil melukai aku kecuali setelah wafatnya pamanku Abu Thalib. Itu kan menunjukkan bahwa Abu Thalib benar-benar totalitas belani Nabi, gitu. Tapi gak gelem masuk Islam. Ketika Abu Thalib sakaratul maut, hampir wafat, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Ketika Abu Thalib dalam kondisi kritis hampir wafat,
didatangi Kanjeng Nabi. Apa tujuannya? Nabi pengen pamane iki lho mlebu surga. Sing belani Nabi kat cilik, sing ngekei nafkah Nabi, sing backup dakwah Nabi. Jadi Rasul pengen carane piye carane pamane iso mlebu surga. Ojo sampai paman kuwi gak gelem masuk Islam. Maka ketika sakaratul maut atau menjelang wafat didatangi Rasulullah, lihat pamannya dalam kondisi sudah kritis, ternyata pamannya Abu Thalib itu sudah ada di sampingnya, namanya Abu Jahal. Jadi Rasulullah kedahuluan. Rasulullah datang, di situ sudah ada Abu Jahal. Maka Rasulullah nggak memperhidulikan Abu Jahal. Rasulullah nalkin pamani, nuntun pamani supaya gelem masuk Islam. Dan Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Ucapkan paman sebelum terlambat. Kalau kau ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku akan membelamu pada hari kiamat, memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat. Ketika Nabi ngomong koyok ngono kuman, disaut karo Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci sama ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Terus elok ponakanmu sing gak jelas iki. Dikasih was-was. Jadi wong elek itu gak gelem koncone dadi apik. Gini mboten? Ana wong sing ahli mendem, usuk nandi bareng iki, mendem bareng, rokokan bareng, wis nandi bareng. Orang sing situ tobat sobo masjid. Kok diparani, Pak? Ayo ya laku. Nanti setelah tak traktir. Padahal ketika podo rusak gak pernah traktir. Tapi dulu reki angkate tobat gak gelem. Itu setan. Jadi lingkaran kita itu harus orang-orang baik. Karena itulah akhirnya Abu Thalib gak bisa masuk Islam. Karena Abu Thalib punya lingkaran yang apa? Yang rusak. Sampeyan bayangno nggih. Iku Abu Thalib niku nggih. Kacili ero akhlake Nabi. Ngerti budi luhur Kanjeng Nabi. Abu Thalib itu dibacakan Al-Qur'an langsung oleh Nabi, dan Nabi itu kalau membaca Al-Qur'an paling merdu sedunia. Tahu mujizat-mujizatnya Nabi. Mboten saged mlebet Islam. Lingkaran yang jelek ini berbahaya. Delok koncone, oh piye rek koncoku elok. Nah, ini nomor berapa ini? Nomor 2. Sebab lemahnya iman adalah apa tadi? Lingkungan dan teman. Mungkin adzan dulu nggih. Adzan rumiyin, monggo. Allahu Akbar.
حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3, di antara penyebab lemahnya iman adalah al-ibti'ad 'anil Qur'an. Menjauh dari Al-Qur'an. Ini sebab kita ini lemah iman, menjauh dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu hanyalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepadanya Al-Qur'an bertambah imannya. Jadi supaya tambah imannya ya kudu gelem maca Qur'an. Bapak Ibu perhatosaken sing dadi orang tua. Saya ulangi lagi. Yang jadi orang tua perhatikan. Siapapun yang bersama Al-Qur'an pasti Allah jadikan yang terbaik. Saya ulangi, dengarkan. Siapapun yang bersama Al-Qur'an pasti Allah jadikan yang terbaik. Saya mau tanya, siapakah malaikat yang dipilih oleh Allah untuk membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi? Siapa? Jibril. Maka Allah jadikan Jibril sebaik-baik malaikat. Allah jadikan malaikat Jibril malaikat terbaik. Saya tanya lagi, kepada siapa Al-Quran diwahyukan? Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terbaik. Saya mau tanya lagi, Al-Quran memakai bahasa apa? Bahasa Arab. Maka bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik. Di tempat mana Al-Quran diturunkan? Di Mekah dan di Madinah. Kedua-duanya Allah jadikan tempat terbaik. Generasi siapa? Generasi yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Para sahabat. Maka Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang terbaik. Siapapun yang bersama Al-Quran pasti Allah jadikan yang terbaik. Makanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sing sepuh-sepuh sing mau nek maos Al-Quran dereng lancar gratul ojo sungkan belajar. Sampai harus jadi yang terbaik di sisi Allah bersama Al-Quran.
Siapapun yang bersama Al-Quran pasti yang terbaik. Harus menyertai Al-Quran. Makanya anak-anak sampean sekolah nang TK Zakia Lamongan, ya, supaya cek diajari Al-Quran. Promosi tadi, iya promosi. Nah, di Lamongan ada TK Zakia. Insyaallah sebentar lagi akan buat SD. Ya. Jadi bersama Al-Quran. Ya, sekolahan dia wis terserah, yang penting sama Al-Quran wis. Bersama Al-Quran. Sama Al-Quran menjadi yang terbaik, Pak. Ya, makanya sampai ngerawat-rawati Al-Quran, sampai dirawat Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya aku yang nurunkan Al-Quran dan aku yang jaga Al-Quran. Bagaimana caranya Allah jaga Al-Quran? Yang jogo wong sing jogo Al-Quran. Wong nek ngopeni Al-Quran, ngajar guru TPA TPU gede pahalane, Pak. Ibu-ibu itu kadang-kadang pahalanya dipek guru TPA. Anak-anak sampean iso ngafalno surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diwaca anak sampean salat bendino sampai mati. Iku sing ngajari guru TPA. Kuwede pahalane meskipun gajine titik. Kuwede pahalane guru TPA. Makanya sing dadi guru TPA, guru TK itu bangga. Kuwede pahalane sampean. Tapi ngapunten saya ralat ya, bukan diambil. Tetap wong tua tetap oleh apa? Pahala. Kalau nyekolah anak wong tua tuh tetap, jadi keliru tadi saya ralat omongan saya. Tetap oleh pahala wong tua. Tapi usahakan ibu-ibu. Nah, ini saya ngomong ibu-ibu karena ibu-ibu itu biasanya sing deket sama anaknya. Bapak ini nyambut gawe, gitu kan? Nah, ibu-ibu itu usahakan anak-anak panjenengan saged maos menghafal Al-Fatihah lan ayat surat-surat pendek dari panjenengan. Saya rumiyin masih ingat. Ten desa kula, desa kisah wong tua kula udah petani, tulen gitu. Udah petani tulen bisa. Mboten ngertos sing neko-neko mboten ngertos petani wis. Tapi kula tasih inget nalikane badhe tilem niku ibu saya itu mesti ngajari saya Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, idza jatabat sing pendek-pendek iku aku apal dudu teko guru TPA. Aku apal dudu teko guru ngaji, teko ibuku. Ya sampai nek akan dituru kajarono anak sampai ini. Al-Fatihah, surat-surat pendek ini. Ya, nah ini penting bersama Al-Qur'an. Kita tambah iman. Hiasilah rumah kita dengan Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Yaqulul Qur'an, Al-Qur'an pada hari kiamat akan berkata, Rabbi mana'tuhun nauma fil lail. Ya Allah, dulu ketika di dunia aku menjadikan hamba ini enggak tidur malam ya Allah karena membaca aku. Maka sekarang di akhirat izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Dibelani Al-Qur'an. Nek sampean semangat Al-Qur'an, anak Ustaz aku kadung Ustaz wis gak cetha kabeh Ustaz. Ya putumu kudu iso. Nah, sampean arano putu sampean, sekolahno sing genah. Ini putune ndongakno sampean oleh pahala. Harus bersama Al-Qur'an. Siapapun bersama Al-Qur'an pasti dijadikan yang terbaik. Itu nggih. Ini nomor pinten niku? Nomor 3. Nomor 3 tadi ya. Sekarang nomor 4 yang menyebabkan lemahnya iman adalah al-i'rad an dzikrillah. Berpaling dari berzikir mengingat Allah. Gak pernah zikir, sholat ya mari salam wis kaya wis nglambiar, mikir sing aneh-aneh. Zikir sulit. Surat Toha ayat 124. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa berpaling dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya adalah kehidupan yang apa? Iya itu, yang gak enak, yang pahit, yang sumpek, yang kurang dikiri. Istighfar sing akeh, Pak. Khairud du'a al istighfar. Saapi-api donga iku istighfar. Minta ampun sama Allah. Istighfar itu bapak-bapak, ibu-ibu
bukan hanya karena sampean nglakoni dosa. Istighfar itu dilakukan karena 3 hal. Pertama, al-istighfaru minadz-dzunub. Al-istighfar minta ampun kepada Allah itu karena dzunub, dosa yang kita lakukan. Terjatuh pada zina, ngerasani wong, mendem, rokokan, itu ya. Jadi istighfar itu dilakukan yang pertama karena apa tadi? Dzunub, dosa. Yang kedua, jadi kita minta ampun sama Allah itu bukan karena sekedar karena apa? Dosa. Iya pasti kalau dosa harus istighfar, tapi tidak hanya karena dosa tok. Ada yang lain, yang nomor 2. Apa itu? Fi'lul ma'murat ala wajhi ghairil matlub. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah atas menjalankan perintah Allah tapi tidak sesuai yang diinginkan Allah. Ya sholat tapi malam. Itu juga perlu diistighfari. Sholat tapi ngeblank. Allahu Akbar tapi embunan di boro-boro salam. Sing diwaca imam tadi imame baca surat apa? Saya mau tanya, ada nggak orang sholat berjamaah tapi ditakoni tadi imamnya baca surat apa? Doa ke lo segak sejawab. Terus aling muter nadinan di pikirannya. Nah, itu juga perlu diistighfari. Jadi istighfar yang nomor 2 adalah karena engkau menjalankan perintah tapi tidak sesuai yang diinginkan Allah. Zakat tapi masih ada kekurangannya. Ngelakoni poso tapi seono kekurangan ingin. Nah, itu perlu diistighfar. Yang nomor 3, al-istighfaru min qillati syukri. Karena sedikitnya kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Diberi nikmat Allah wakeh, tapi syukuri kurang. Iki juga perlu diistighfari. Jadi gak mesti kok ngelakoni zina. Iku pasti kudu tobat, kudu istighfar, tapi gak ikut tok. Liyane yo ono sing diistighfar. Diberi nikmat banyak, diberi lisan yang sehat, gak digono zikir. Diberi mata yang sehat, gak pernah dipakai baca Quran. Nah, itu juga perlu diistighfari. Karena apa? Qillatus syukri, sedikit bersyukur. Itu nggih. Terus nomor pinten? Pinten? 5. Penyebab lemahnya iman adalah kasratu ta'alluq wal insyihal bid dunya. Terlalu menggandrungi dunia. Sibuk kerja. Sing lanang kerja, sing wedok kerja, padha gak ketemune, padha gak salate, misale. Iku bahaya, Pak. Gak enak urip ngono kuwi. Ya. Ngajiku gini ya, perhatikan. Saya Ustadz, meskipun sibuk begini, tetap saya sisakan waktu untuk belajar. Keliru. Agama kok dikei sisa-sisa. Kayak bener, ini saya salah. Aku Ustadz, meskipun sibuk kayak gini, alhamdulillah tetap saya sisakan waktu untuk belajar. Ojo sisa, Mas. Ngomong mulu keliru. Lho piye sing bener? Meskipun aku sibuk Ustadz, tetap saya sediakan waktu untuk belajar. Sediakan, siap sedia. Sisa-sisa wis pegel lemes-lemes, wis mari kerja baru mau belajar. Makanya ngantuk. Soalnya sisa-sisa. Jadi sediakan waktu untuk belajar agama. Jangan sisakan waktu untuk belajar. Beda enggak makna konotasinya antara menyediakan dengan menyisakan? Ojo kayak sisa-sisa kanggo agama iki. Wis lemes-lemes wis mari kerja wis kesel-kesel. Harus sediakan waktu, artinya diniati, diarep-arep, waktunya ditunggu-tunggu, itu jenenge menyediakan waktu. Digeleki jadwale, itu namanya menyediakan. Nek sisa-sisa ku ya kadang iya, kadang enggak. Nah, niku monggo. Jadi jangan sampai tersibukkan dengan dunia, ya. Apa? Tadi kan pertama ciri-cirinya sudah, kedua ya apa?
sebab-sebabe. Saniki obati karek lawan katae. Yang pertama tadi kan sebab lemah iman adalah menjauhi ilmu. Obatnya apa? Ya kudu sregep. Kebalikane tok ae. Sing nomor kali mau sebab lemahnya iman adalah lingkungan yang jelek, ya kan gitu kan? Dan teman yang jelek. Berarti apa obate? Kudu ketemu wong-wong sing apik. Nek duwe kanca-kanca sing suka ngafir-ngafirno wong wis tinggalen. Metu wae, maksudku ngono lho. Terlalu sorohatan ya, terlalu vulgar ini ya. Gitu loh. Nek duwe golongan sing aneh-aneh suka ngafirno wong Islam, padha salate dikafirno, tinggalan. Ketemu wong sing lumrah urip donya alam bebas iki lho. Jangan hidup koyo dalam tempurung sak donya kabeh sing koyo dhetok sing paling Islam kabeh kafir kabeh. Nah, ini karena kurang bergaul, sudah tinggalkan ngaji aja eneng masjid ini supaya kebaikan tersebar di mana-mana. Ajane tak sampai yang pertama kok lali. Nggih, intine ngoten nggih. Jadi kebalikannya. Terus contohnya tadi apa? Menjauhi Al-Qur'an. Berarti solusinya apa? Mendekat Al-Qur'an. Itu kebalikannya intine. Jadi kalau diulangi malih gitu. Nah, tapi ada yang tidak disebutkan tadi. Yang di antara yang disebutkan ada seorang sahabat Nabi datang ke Nabi. Ini penting, Pak. Nambahi iman nih. Yang enggak saya sebutkan tadi. Nambahi iman nih. Ada seorang sahabat Nabi datang ke Nabi. Ya Rasulullah, inni asy'uru bi qaswatin fi qalbi. Ya Rasulullah, kula kok merasa kok hati kok keras. Nyawang bojo sumpek, bakal ibadah ndak enak, anak yo murat mare, sumpek kabeh ya Allah Rasulullah. Hati keras, dinasihati ndak maca Quran gak tenang, sembahyang gak khusyuk, nyawang bojo gak nyenengno, nyawang anak durhaka, sumpek kabeh uripku ya Rasulullah gitu gampangannya. Qaswah, hatinya keras, hitam, gak ada cahaya. Pripun ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, aturidu an yalina qalbuk. Apakah kamu ingin hatimu itu lunak, hatimu itu mudah nangis, mudah ingat Allah? Apakah kamu ingin hatimu itu lembut? Kata Nabi, at'imil yatim, kasih makan anak yatim. Imsah ra'sahu, usaplah kepalanya anak yatim. Sampean Pak ngurusi donya sumpek pek gelek anak yatim. Seneng no anak yatim. Ya, anak yatim ku sak seneng-senenge Pak tetep gak seneng. Anak yatim sekolah berprestasi. Nek anak sampean Pak berprestasi, nek sampean pinter tak tukokno sepeda. Seneng arek. Nek anak yatim meskipun ranking siji bingung berbagi sama siapa dia. Nek ngekei anak yatim akeh sing iso, tapi dadi bener-bener koyo wong tuane anak yatim akeh wong sing gak iso. Di bener-bener mengikuti kejiwaan anak yatim, iki arek yatim iki dilus-lus, aja wedina sampe butuh apa-apa sampe ngomong. Anak yatim merasa ada yang ngopeni DE. Nek ngekei wake wong iso, Pak, ngekei tapi hati ini gak dikasih. Kun lil yatimi abar rahim. Jadilah untuk anak yatim seorang ayah yang penyayang. Penyayang artinya nggak sekedar ngasih, nek ngasih akeh bae kayak orang duit ado tarung juga. Tapi ruhani ini kosong. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Tidaklah dia makan kecuali ada anak yatim di sampingnya. Pokoknya semen sumpek. Gelon anak yatim. Ustaz wonten anak yatim tapi mbok wethike megilan Ustaz. Lho justru iku cekelen ajarono sing api-api. Pak males mbethik kok. Lho justru iku sing mbethik gelek ono sakno lho gak bapak gak emak mbethik. Nek sampean terus sampean do sapa sing ngrawat anak yatim. Makanya kata Nabi ana wa kafil yatimi kahateni fil jannah. Aku dan wong sing nyantuni anak yatim koyo ngene nduk surga. Hah? Anak yatim. Rasulullah dadi anak yatim. Sampeyan bayang no Rasulullah ya, bayi diasuh oleh ibu susu di negeri yang jauh dari Mekah,
Dan itu ibu susuannya Nabi itu punya anak-anak lain banyak yang disusui. Coba sampeyan duwe anak umur 1 hari sampai 2 tahun. Sampeyan gelekno ranjang sing apik, dulinan, diiringi bojo sampeyan, ruangane aja sampai angkep anak sampeyan kei sing luar biasa anak sampeyan supaya nyaman. Sampeyan ngerti enggak kira-kira Rasulullah ketika seusia itu di mana Rasulullah? Di lembah bersama seorang ibu yang menyusuinya, dan ibu ini punya anak banyak untuk menyusuinya karena memang tukang susu. Bayangkan di mana itu Rasul tidur, di mana itu? Kalau enggak semikir. Kalau kita baca sejarah kadang kita udah nangis. Anak sampai digendong bojo sampai ya diiringi Rasulullah jauh dari orang tua. Dan itu yang nyusui Nabi itu gak nyusui Nabi tok loh. Nabi juga punya apa? Saudara-saudara apa? Susu. Jadi Rasulullah itu pengalaman dari anak yatim piatu. Makanya hadisnya luar biasa tentang anak yatim. Nah, nek pengen naik imane, seneng no anak yatim, supaya tambah iman. Terus diantara cara meningkatkan iman yang nggak ada tadi itu adalah zikrul maut, eling mati. Penting eling mati. Zikrul maut wa qasrul amal. Eling mati dan pendek angan-angan, pendek cita-cita. Demi masa depan. Masa depan dikejar, wis teko masa depan. Akhirnya masa depan ini ono umurmu wis mati. Gitu? Makanya kita jangan terlalu ambisi yang luar biasa terhadap dunia. Untuk akhirat kudu sing serius, Pak. Dunia iya serius, tapi ingat bahwa itu bukan tujuan kita. Makanya kata Rasulullah, kata seorang ulama namanya Al-Imam, dicantumkan Al-Imam Al-Qurtubi, ya, dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Beliau mengatakan, menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, man aktsara dzikrul maut ukrima bi thalathat. Barang siapa ingat kematian, Allah berikan anugerah kepadanya 3 hal. Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathi asya. Barang siapa yang ingat kepada kematian, Allah beri dia 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilit taubah, segera bertobat. Wah, gue eling mati, ya wis loro-loron, wis uban wis sono, wis kerepot kabeh ya wis wae mati, wis angkate mati. Akhirnya yang pertama takjilit tobat. Allah beri orang itu takjilit tobat, segera bertobat. Itu adalah anugerah Allah pertama bagi orang yang ingat mati. Diberi perasaan ingin tobat. Yang nomor 2, an-nasyat fil ibadah, semangat ibadah. Nomor berapa? 3, ar-ridho bil qalil, legowo, neriman bahasa Jawa nih. Berarti apa bahasa Indonesia? Neriman pemberian Allah, ridho dengan pemberian Allah. Gak ragu, senul maksudnya. Al-qan'ah. Nomor 3 itu al-qana'atul qalb, hati yang lapang, hati yang neriman. Donya gak salawas, wis gak apa-apa, donya gak salawas. Eling akhir. Wa man nasiya dzikral maut udziba au uqiba bi salasati asya au kama qala. Dan barang siapa lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, nunda taubat. Wis tuwa main domino, wis tuwa sik remian. Nah, ini berarti itu tadi. Wong nek gak eling mati itu taswifit taubah. Artinya Allah jadikan dia itu nunda taubat. Nantilah gitu. Taswifit taubah. Yang nomor 2, al-kasal fil ibadah, malas ibadah. Nek ana wong tuwa kok
Dijak nang masjid tak gelem, aras-arasen. Ya itu berarti dia masih belum ingat mati. Makanya dihukum Allah, malas ibadah. Yang nomor berapa? 3. Adamu qanaatil qalb. Tidak memiliki hati yang lapang. Pengen genggam dunia, pengen gak selesai. Nah itu ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan, monggo kalau ada pertanyaan. Betul. Assalamualaikum. Terus yang kedua pertanyaannya masalah lingkungan teman, jadi teman yang baik. Sebetulnya mana kita berbeda dengan teman yang jelek, atau kita bertemu dengan orang jelek tapi dia tidak wakil aja. Karena itu memang nggak ada lingkungannya yang baik. Artinya lingkungannya nggak senang aja semua. Ada yang memang orang-orang cenderung. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana caranya mengajak orang yang kan senang ngaji? Ada orang sombong, ada orang yang malu. Bagaimana caranya ngajak agar mau? Baik. Yang pertama masalah apa tadi Ustaz? Oh, dalilnya orang Allah kalau cinta sama seorang hamba malah diberi musibah. Banyak. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah berikan musibah kepada. Wedi kan awakmu kan? Taruh hadis iki. Wah, tambah wedi aku Ustaz ini Ustaz. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah beri musibah. Riwayat yang lain, idza ahabba qauman ibtalahum, jika Allah mencintai sebuah kaum, Allah timpakan musibah kepadanya. Musibah itu, perhatikan saya, banyak orang yang salah paham. Musibah itu tanda kasih sayang Allah. Lah Ustaz, dan musibah itu menimpa orang yang jahat, suka minuman keras, suka zina, apakah itu juga kasih sayang Allah? Juga kasih sayang Allah. Juga kasih sayang Allah. Musibah itu menimpa orang yang baik, kasih sayang Allah. Musibah itu menimpa orang yang jahat, orang yang rusak, kasih sayang Allah. Bagaimana penjelasannya? Begini. Kalau musibah itu menimpa orang yang baik, karena Allah ingin mengangkat derajat. Diterangkan dalam hadis, Allah sudah menentukan tempatnya seorang hamba di surga. Tapi ternyata hamba ini tidak mampu meraihnya dengan amalannya. Saya ulangi ya. Ada seorang hamba sudah Allah tentukan tempatnya di surga. Tapi ternyata dia tidak mampu sampai ke tempat yang sudah Allah tentukan dengan amalnya. Tapi Allah sayang sama dia. Allah pengen dia itu masuk ke tempat itu. Gimana caranya? Allah kirim musibah kepadanya. Sudah paham? Musibah itu tanda makan sama sing sabar. Nek kena musibah ya. Musibah itu kan ujian. Arek SD gak ngira iso dadi SMP nek gak diuji. Iku masalah donya, Pak. Apalagi masalah sabar. Lah, bagaimana kalau musibah menimpa orang yang jahat, orang rusak dikatakan kasih sayang Allah? Iya, itu pun kasih sayang Allah. Dan ini sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Ada orang suka berzina. Naudzubillah min dzalik. Dia janjian sama seorang wanita pelacur di sebuah hotel. Ya. Sering melakukan itu. Berarti kan orang rusak ini. Orang jahat, orang rusak. Dia berangkat janjian ke hotel, di tengah jalan tabrakan, mobilnya hancur, kakinya patah. Musibah enggak ini? Musibah apa enggak? Menimpa orang rusak, menimpa orang jahat, betul? Apakah ini kasih sayang? Jawabannya, iya, ini kasih sayang. Loh kok iso, Ustaz? Satu, Allah ingin dia berhenti dari kemaksiatannya. Allah gak ingin hamba ini catatane elek tambah wake elek. Allah gak gelem. Piye carane? Kayak musibah. Cek mandek. Soalnya Allah sayang sama hamba ini.
Satu, karena Allah ingin orang ini berhenti dari musibah. Berhenti dari apa? Maksiat. Yang kedua, dengan sakit yang dideritanya itu, Allah ingin ngurangi dosanya, ngurangi dosanya, ngurangi dosa. Yang ketiga, Allah ingin mengangkat derajat. Bahkan dalam riwayat, ya, nanti di akhirat orang-orang yang diberi kesehatan itu berkata, ya Allah, kembalikan aku di dunia dan berikan aku, ingin digunting-gunting badannya, karena dia tahu bagaimana pahala yang diterima oleh orang-orang yang dulu kesusahan di dunia. Ada seorang laki-laki gagah, gede badannya. Ditanya oleh Nabi, apakah kamu pernah merasakan umumil dam? Apakah kamu pernah merasakan penyakit humma, gerges demam? Dia jawab, apa humma itu? Oh, pemeriang itu. Tidak pernah. Orang ini pergi. Kata Rasul, barang siapa ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi. Jadi seger waras, donyone akeh, itu gak tanda kebaikan. Tapi juga bukan berarti orang itu jahat, bukan berarti, tapi bukan tanda apa? Kebaikan. Bukan tanda kebaikan. Tapi nek soge istiqomah, itu alhamdulillah, ya tiga iki. Tapi nek soge tok itu bukan kebaikan. Bukan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lah terkadang Allah itu menyelamatkan seseorang dari musibah dengan musibah. Iki rada jero lagi ya. Terkadang Allah itu menyelamatkan seorang hamba dari musibah dengan musibah. Nek kita menanggapinya kayak anak cilik, wah Allah itu, aduh, gitu, mencelah. Tapi kalau dia melihat hikmahnya, oh ternyata itu luar biasa hikmahnya, Allah sayang sama saya. Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi. Ada seorang wanita datang ke bandara karena di tengah jalan macet total. Dia sampai di bandara, pesawatnya sudah terbang. Dia nggak punya duit, nggak punya apa-apa, nggak bisa kembali ke tempat. Nangis, jerit-jerit, teriak-teriak di bandara. Saya mau tanya, musibah nggak ini? Pesawatnya sudah berangkat. Musibah nggak ini? Musibah. Ternyata pesawatnya jatuh. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan musibah. Tapi kita nggak paham. Saya kasih ilustrasi yang lain. Ini sudah bolak-balik saya sampaikan. Ada bocah kecil selalu main korek api, dinasihati sama mamanya, nak jangan main korek api, nanti kamu kebakar anakku sayang. Wah jenenge arek cilik, padha karo anakku yang ngono, turane main korek api. Merconan tambahan. Desa. Ayo, Bi, kemana? Ke desa Kembang. Apa? Beli mercon. Waduh, arek-arek ini kan nggak boleh ya. Baik. Arek cilik kan ngono, suka main mercon, suka main korek api. Dinasihati sama mamanya, jangan main korek api mercon, nanti kamu kebakar loh. Oh jenenge arek cilik, tetep tuku, tetep iku mang nyumet korek api, nyumet mercon. Dinasihati lagi sama mamanya yang kedua kali. Ketiga kali masih main korek api, mamanya nggak pakai nuturi. Itu korek api langsung diambil sama mamanya, anak ini dicuwiwir gini karo mamanya. Nangis, mama jahat, mama nggak ngerti apa yang aku menjadi kesenanganku. Mama merampas kesenanganku, mama nyakiti aku. Nangis bocah kecil, gitu betul? Dalam benak anak kecil pada waktu itu, uminya jahat gak? Mamanya jahat gak? Pada waktu itu loh, jahat. Aku seneng ini kok gak oleh. Bahkan kadang-kadang arek cilik kan ngantemi mae misalnya. Tapi nek arek cilik semakin gede mikir arek cilik. Oh, biyen iku emakku nuturi aku gak oleh main korek api mercon. Asline sayang karo aku. Supaya aku cegak cekak kobong. Angkat nyebut kobong kok gak enak. Cekak kobong. Begitulah orang yang diberi musibah oleh Allah. Sebenarnya Allah itu menyelamatkan dia dari musibah. Dia mau ke tempat pelacur, ketabrak musibah. Tapi dengan ini Allah ingin menyelamatkan orang ini dari musibah yang lebih besar, neraka jahanam. Diselamatkan sama Allah dengan musibah. Jadi musibah itu tanda kasih sayang Allah. Makanya perhatikan. Manazal ini menjadi pegangan hidup. Dan saya sangat memegang betul wasiatnya salaf ini.
Ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bittaubah. Dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Orang kalau benar-benar mengamalkan ini, gak gampang nyalano wong. Kena apa? Ya Allah, salahku apa dia? Bahkan para salaf mengatakan, Hasan al-Basri mengatakan, karena salaf dahulu, seorang salaf berjalan, tiba-tiba kakinya tertusuk duri. Seorang salaf, para sahabat, di antara mereka ada yang berjalan, kakinya tertusuk duri. Terus dia berhenti, dia mengambil duri dan berkata, Wallahi inni la'a'lamu annaki bidzanbin. Demi Allah, wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Orang nek pahami iki gak gampang nyalano wong. Awakmu kena musibah, tangi weni, hamparkan sajadah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampeyan duwe bojo, Ustaz, bojoku iku gak nyeneng ati kan. Sampeyan sujud wengi. Perhatikan, sampeyan sujud wengi, perbaikilah hubunganmu kepada Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati istrimu untuk berbuat baik kepada. Gak usah awakmu jelasno. Ngene lho tak kandhani awakmu iku yo. Lungguh wae, tak genah. Percuma. Sampai nek bojomu nerocos, sampeyan jelasno percuma. Lebih baik sampean sholat malam, mengadu nang Allah, jaluk ampun nang Allah. Mungkin sampean berbuat dolim, ada hak-hak yang gak sampean tunaikan, sampean apii hubungan sampean nang Allah. Engko lak beda bojo sampean, berubah bojo sampean. Itu gak kena dienggo matematika, Pak. Iki ngaji jero lho iki. Nek sampean ngajiin nek sampean hubungane nang Allah api, diapii hubungan sampean karo Allah. Beres. Gak usah memperbanyak diri untuk menjelaskan. Percuma wong wedok iku, atine gak lega. Tapi nek sampean njaluk nang Allah. Ya Allah, aku banyak dosa. Astagfirullah. Eling mungkin hubunganku nang emakku durung apik. Eling mungkin hubunganku nang dulur-dulurku durung apik. Apik ana kabeh. Engko lak gampang bojomu langsung nurut. Insyaallah. Apakah ada asar salaf yang menunjukkan itu, Ustaz? Ada. Ada seorang salaf berkata, aku pernah melakukan maksiat. Seketika aku pulang ke rumah, wallahi aku jumpai kemaksiatan itu ada pada perilaku istriku. Apa maksudnya enggak? Terbalas Pak maksiat. Makanya wong iku nek wis iso ngamal ngene iku berdamai dengan dirinya. Gak gampang nyalano. Dan itu ada ayatnya loh. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Iki nek wong nyakini ini gak gampang mencari kambing putih. Kambing apa? Gitu. Coklat. Soalnya setiap ada masalah, salahku apa? Tengah wengi zikir nang Allah, jaluk sepura nang Allah. Itu kok nanti kok masalah sampai lah gampang terurai. Jadi nek sampai duwe masalah akeh, ojo bingung-bingung, kontak Allah, salat wengi, istighfar sing akeh. Diselesaikan urusan panjenengan pada Allah. Nah itu masalahnya. Makanya sering saya sampaikan, Nabi Yunus ketika dicaplok ikan paus, apa sih donganya Nabi Yunus? Intinya apa? Ngakoni dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku zalim ya Allah. Dintas ngakoni dosa. Maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesamamu. Masalah kita itu Pak dengan Allah. Sampai duwe masalah sama anak sampean. Itu tadi. Mungkin iki halal enggak ya oleh ku nyampekno. Mungkin ada nafkah yang haram. Teliti. Karena anak durhaka itu ada asal usulnya, nggak langsung ujuk-ujuk anak durhaka. Itu dari kita, dibales oleh anak kita, digerayangi diri kita ini. Ya, itu maksudnya bahwa musibah itu kasih sayang Allah. Negur hambai, cele. Nah itu ya.
Jadi itu hadis riwayat Imam Bukhari, man yuridillahu bi khairan yusib minhu idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jadi dalil kalau Allah sayang sama hamba, Allah kasih musibah. Terus yang nomor 2, bagaimana cara ngajak ngaji? Orang yang nggak mau diajak ngaji, bagaimana caranya supaya mereka mau ngaji gitu? Gitu ya, nomor berapa? Oh ya, lebih utama mana? Jika kita mempunyai kemampuan untuk mendakwai mereka, maka bagus. Man ra'a minkum mungkarun fal yughayyiru. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah. Jadi harus ada nahyu mungkar, tidak boleh kita diam. Diceritakan dalam sebuah hadis, Pak. Orang hidup di masyarakat itu seperti orang naik kapal. Pernah dengar hadis ini? Kapal itu kan zaman dulu kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Lah orang yang di bawah itu kalau ingin ngambil air kan harus ke atas dulu, baru nimba air ke laut. Betul apa enggak? Zaman dulu, belum ada zaman sekarang. Lah orang-orang yang di bawah kalau ingin air mesti dia naik ke atas untuk ngambil air. Kata Nabi, lah orang yang ngambilin berkata ke teman-temannya, daripada kita naik turun ngerepotkan yang di atas, capek, ayo kita lubangi langsung aja di bawah ini. Udah ada hadisnya ini. Ayo kita lubangi saja, nanti kan airnya langsung mancur. Kata Nabi, kalau semua penghuni kapal itu membiarkan orang ini melubangi kapal, niscaya akan tenggelam semua. Itulah perumpamaan kalau ada orang melakukan maksiat di suatu negeri, terus semuanya diam, nggak ada yang amar ma'ruf nahi. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus ada rambu-rambunya, Pak. Nggak boleh tempat perjudian langsung kita gerodok, kita nggak boleh. Tetap harus melalui jalur yang benar. Lapor ke Pak RT, lapor ke Pak polisi. Harus nggak boleh anarkis. Terus jadi begitu, tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Berteman dengan orang baik maknanya bukan berarti kita membiarkan kemungkaran. Terus yang bagaimana cara kita agar orang lain mau ngaji? Itu. Jadi ya diseneng no, ayo ngaji, engko tak andakno bakso. Ya memang ngono, menungso kan kudu ono ngono-ngono nih. Jadi kadang-kadang kita berdakwah juga kudu rela berkorban. Ayo lo nanti ngaji nang Sugiyo. Wah ki sayo elo aku tak tuku bakso engko misale gampangane ngono lah. Jadi ya kadang-kadang ada sentuhan-sentuhan kayak ngoten. Nah, harus berkorban. Makanya pahalanya gede, Pak. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada kau memiliki unta merah. Unta merah di zaman itu adalah harta termahal miliknya bangsa Arab. Jadi tetap harus punya semangat berdakwah. Ya, adapun cara itu setiap orang beda-beda. Ada orang itu senangnya dikasih hadiah, ada orang senangnya disilaturahimi, macam-macam. Bagaimana jika ada orang yang berilmu tapi salah dalam menerapkannya? Misal dia melakukan dosa, tapi dengan ilmunya dia meyakini bahwa Allah Maha Pemaaf dan akan memaafkan dosanya. Maka ketika dia bertobat, Allah tetap mengampuninya. Jazakumullah khairan. Jadi kita tidak jazakumullah khairan kadzalik. Kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Jadi jangan merasa aman, sudah apa-apa, Allah maaf. Ini maghrur, orang yang tertipu. Ini tidak boleh, ya, merasa aman dari azab Allah, tidak boleh. Orang Islam itu harus antara roja wal khauf, harus beriringan. Gak boleh rojak tok. Nek rojak tok akhirnya jadi orang murji'ah. Wis tak apa-apa, Allah Maha Pemaaf. Wis tak apa-apa. Murji'ah nanti. Nah, wong Islam kudu bainar rojak wal khauf. Ya mengharap pahala, ya wedi. Ya mengharap pahala, ya wedi seksa. Kudu tengah-tengah wong Islam itu. Gak boleh Allah itu sifatnya ghafur, gak apa-apa. Allah kan tawwab, menerima tobat. Loh iya, tapi Allah juga syadidul Allah juga dungtikom, punya apa? Allah juga jabbar. Jadi tidak boleh, harus balance.
Ya khauf, ya apa? Roja. Kalau milih roja saja, pengharapan jadi Murji'ah. Kalau khauf saja jadi Khawarij. Ahlus Sunnah tengah-tengah, ya roja, ya khauf. Ada lagi pertanyaan, silakan. Jika ada, monggo. Silakan. Nggih. Terus, oke. Itu pernah ngambil bunga, kemudian kita bagikan pada selain golongan kita. Nah, lantas kita sekarang harus berbuat apa? Kalau memang itu dosa, bagaimana? Kata ya, saja. Oh ya, istighfar yang banyak dan diganti dengan amal-amal kebajikan. Adbi'is sayyi'atal hasanata tamquha. Ikutilah kejelekan-kejelekan dengan kebaikan-kebaikan supaya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Susulkanlah kebaikan-kebaikan setelah melakukan apa? Kejelekan-kejelekan agar kejelekan-kejelekan terhapus dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi istighfar qad yang dulu sekarang diganti yang baik. Ya kita diganti yang lebih baik. So, di banyak istighfar, banyak sedekah, insyaallah itu sudah cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Sambung. Mungkin sampai di sini, kalau nggak ada yang bertanya berarti kita anggap cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.